Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ajeng Setin. Baik, pada video kali ini aku mau bahas tentang persiapan SNMPTN tahun 2023. Gak nyangka ya, kayak kok cepet banget gitu. Bahkan aku tuh masih inget gitu waktu aku mau SNMPTN dulu tuh, kayak masih ingat betul, tapi kok sekarang udah mau SNMPTN tahun 2023. Ya berarti ini tuh menandakan bahwa aku tuh tambah tua ya. Oke, apa aja sih yang kira-kira perlu kalian siapkan ketika kalian tuh mau mengikuti SNMPTN tahun 2023? 3. Seperti namanya, SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi ini juga dikenal sebagai seleksi jalur prestasi atau undangan. Kayak keren banget gak sih kalau misalkan lolos SNMPTN? Kalian tuh masih kelas 12, tapi kalian tuh udah terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu PTN. Oke, tapi untuk bisa ikut atau untuk bisa lolos, kalian tuh harus mengikuti proses SNMPTN tersebut. Yang mana untuk bisa mengikuti prosesnya tersebut, kalian tuh harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan juga mempersiapkan hal-hal yang menjadi persyaratan di SNMPTN. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan ketika kalian tuh mau ikut SNMPTN? Yang pertama, kalian harus terdaftar sebagai siswa eligible dalam PDSS sekolah. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti di awal semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, di awal semester 6, nilai kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang meliputi keterampilan dan pengetahuan itu nanti akan dihitung oleh sekolah dan diperingkat. Nah, buat kalian inilah yang masuk dalam pemeringkatan sekolah akan disebut sebagai siswa eligible. Weh, punya sebutan baru ya. Yang mana siswa eligible ini tuh berhak untuk mengikuti SNMPTN. Tapi ini tuh belum berarti kalian tuh lulus di SNMPTN, belum. Ini tuh awal perjuangan kalian. Nah, kadang tuh kayak ada yang udah songong gitu. Padahal dia belum lolos ya, udah songong banget gitu, kayak happy banget. Jangan happy dulu, karena ini perjuangan, baru awal perjuangan kalian. Takutnya udah songong-songong, malah nggak lolos, kan malu ya. Jadi buat kalian yang mungkin nantinya tuh terdaftar atau masuk dalam siswa eligible ini, jangan songong dulu ya. Selanjutnya, setelah kalian tuh masuk dalam pemeringkatan siswa eligible, kalian akan diminta untuk daftar akun terlebih dahulu. Daftar akunnya itu di halaman atau di website portal ltmpt.ac.id. Nah, untuk mendaftar akun ini, kalian tuh perlu yang namanya email. Emailnya tuh harus aktif ya. Kalian tuh harus tahu kata sandinya, dan itu sebaiknya ada di HP kalian yang kalian pegang. Selain dengan menggunakan email, kalian juga perlu yang namanya NISN dan juga NPSN. Kalau NISN itu bisa kalian lihat di rapot kalian atau enggak di kartu NISN kalian yang kalian punya itu loh, yang kecil segini kayak KTP gitu. Sedangkan untuk NPSN-nya itu nanti dari sekolah. Kalian bisa tanyakan ke guru BK ya terkait dengan NPSN ini. Selanjutnya juga perlu yang namanya tanggal, bulan, dan juga tahun lahir. Kalau ini pasti kalian hafal ya, udah ya. Oke, itulah hal-hal yang diperlukan ketika kalian itu mau daftar akun SNMPTN. Setelah daftar akun, nanti akan dilakukan pendaftaran SNMPTN. Nah, kalau di pendaftarannya ini tuh kayak lebih ke mengisi berkas-berkas aja ya. Banyak. Hal-hal yang dibutuhkan ketika kalian udah memasuki masa pendaftaran SNMPTN adalah yang pertama, nilai rapot kalian. Nah, nilai rapotnya ini tuh meliputi nilai pengetahuan kalian aja. Keterampilannya kok enggak? Nah, keterampilannya ini tuh udah masuk dalam seleksi di PDSS kemarin. Jadi kalau untuk di SNMPTN yang diinput itu nilai pengetahuannya aja. Selain itu juga enggak semua mata pelajaran, tetapi mata pelajaran tertentu aja. Seperti misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, dan juga mata pelajaran muatan atau peminatan kalian. Next, piagam. Nah, piagam ini tuh nggak wajib ya, tetapi kalau misalnya kalian punya, itu harus dimasukin sih. Karena itu akan menambahkan nilai plus buat kalian. Ciri-ciri piagam yang bisa dimasukkan untuk SNMPTN itu merupakan kejuaraan dari lomba yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti Kemdikbud. Mulai dari jenjang kabupaten sampai dengan internasional.
Yang selanjutnya yang harus kalian siapkan itu portofolio. Nah, portofolio ini tuh buat kalian yang mau daftar ke jurusan-jurusan yang terkait dengan olahraga dan juga seni aja ya. Kalau misalkan selain itu tuh biasanya nggak pakai portofolio. Nah, kalau untuk bentuk portofolionya seperti apa itu nanti ada persyaratannya sendiri. Di kolom portofolio itu kalian harus buat apa. Sebaiknya punya foto 4x6 menggunakan seragam ya, sebaiknya menggunakan seragam SMA. Kalau kerudungan ya kerudungnya itu kerudung OSIS dengan menggunakan latar polos. Latarnya itu nggak harus biru atau merah ya, tetapi polos. Yang penting polos, putih juga nggak apa-apa, yang penting polos. Dengan ketentuan resolusinya 200x300 pixel dan berformat JPG, PNG, atau JPEG. Selain itu, ukurannya juga harus diperhatikan, yakni 80 KB sampai dengan 300 KB. Ketika kalian melakukan pendaftaran akun maupun pendaftaran SNMPTN ini, jangan kaget kalau misalkan nantinya itu servernya sering down atau mengalami error. Perlu kalian ketahui bahwasannya satu server diakses ratusan ribu siswa. Jadi itu banyak kemungkinan server tersebut mengalami down. Tidak apa-apa, nggak usah panik berlebihan. Caranya itu kalian bisa mengaksesnya di tengah malam. Kalau nggak, kalian bisa mencobanya 5 menit sekali. 5 menit kalian buka. Baiklah, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian, khususnya tentang SNMPTN. Banyak kesalahan dan kekurangan aku mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa DM aku di IG aku atau tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen.